Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setiamu, karena keajaiban yang Kau buat dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga hidup kami hari ini tetap terus menerima anugerah daripada Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang membuka pikiran kami, membuka hati kami, agar kami sungguh ya Tuhan, mengerti akan setiap firman yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Kami sungguh memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai secara luar biasa. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan berkat-berkat Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Meskipun cuaca saat ini sedang dingin, ya, mengundang ngantuk, ya, tapi saya yakin dan percaya pada saat firman Tuhan, semuanya memiliki semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Sudah mendapatkan amin? Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya 44, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini dan yang ada di rumah mengikuti ayat 45 dan selanjutnya. Ya. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang telah kita bacakan hari ini. Tema yang diberikan adalah kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Yesus Kristus, ya. Kenaikan Yesus ke surga. Tapi saya memberikan tema kecil yaitu legacy Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kenaikan Yesus ke surga pastinya berbicara tentang legacy. Kenaikan Yesus ke surga pastinya berbicara tentang warisan yang diberikan kepada semua manusia atau kepada orang yang percaya kepadanya. Ya. Karena apa?
Yesus telah menyelesaikan tugasnya ke dalam dunia ini. Nah, Yesus telah menyelesaikan tugasnya, dia datang dari surga turun ke dunia, memberikan hidupnya sehingga dia disalibkan dan dia bangkit dari antara orang mati, dan pada saat inilah Yesus akan naik ke surga. Ya. Tapi ketika Yesus naik ke surga tidak hanya semata-mata itu saja. Ya. Ada banyak orang yang menganggap sudahlah Yesus sudah naik ke surga, ya sudah. Artinya kita sudah diselamatkan. Saya katakan tidak. Ketika Yesus naik ke surga, ada warisan yang diberikan kepada kita semua. Ya. Ada legacy yang diberikan kepada kita, yang kita dapatkan dan dapat kita bagikan juga kepada orang lain. Itu dia makna sebenarnya. Orang bingung, kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa tidak tinggal di dunia saja? Supaya apa? Supaya banyak orang yang mengikut dia. Yesus kan tidak bisa mati. Ya kan? Ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Kenapa Yesus harus naik? Ya udahlah, kalau Yesus sudah mati, ya sudahlah. Sudah mati, bangkit, ya sudahlah. Tinggal di dalam dunia kan banyak yang bisa percaya. Ada manusia yang berkata seperti itu. Tapi melalui kenaikan Yesus, sekali lagi saya katakan, ada legacy, ada warisan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Kote sudah menjelaskan bagaimana kehidupan murid. Para murid ketika hidup bersama dengan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mengerikan kan? Setiap firman yang disampaikan oleh Yesus, mereka tidak menerimanya dengan baik, mereka tidak memahaminya dengan baik, sehingga apa? Mereka tidak paham. Ya, tidak paham dari latar belakang ini, dari ayat 35, dari ayat 36, ya. Ketika para murid sedang berkumpul, mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti, ya, tentang kebangkitan Yesus. Pada saat Yesus mati, mereka mengalami kesedihan. Hancur hatinya, tidak punya harapan mereka. Karena apa? Mereka tidak memahami firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada mereka. Sedih kan? Hancur hati mereka. Hilang harapan, putus harapan mereka. Yesus yang telah kami ikuti ternyata mati. Mereka tidak memahami bahwa Yesus akan bangkit. Sehingga apa? Ketika mereka tidak memahami firman Tuhan itu, ya, mereka kembali ke kehidupannya yang dahulu dengan profesi mereka masing-masing. Ya kan? Itu sudah dijelaskan juga minggu lalu. Ya. Tapi di ayat 36, ya, di ayat 36 ini, Yesus memberikan kejutan yang besar ketika para murid sedang berkumpul, ya, mengumpulkan bukti-bukti ini loh. Kemarin Yesus menampakkan di sini, ya, menampakkan di jalan Emmaus, ya. Di tempat ini ini buktinya. Tapi ketika mereka sedang berbicara tentang hal itu, Yesus memberikan kejutan yang besar. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Tapi ketika Yesus hadir pun mereka masih tidak percaya. Ya. Berbicara tentang legacy, tentang warisan. Kita harus paham. Kita harus tahu sebagai orang percaya. Legacy apa yang Tuhan berikan pada saat kenaikannya. Ya, legacy apa yang Tuhan berikan pada saat kenaikannya. Jangan hanya kita berbicara, oh saya percaya kepada Yesus, saya mengikut Tuhan, saya sekolah teologi, saya rajin beribadah, saya tahu Yesus mati, Yesus lahir, Yesus mati dan Yesus bangkit. Sudah. Selesai, tamat riwayatnya. Tidak.
Berbicara tentang kenaikan sekali lagi, berbicara tentang legacy. Legacy apa yang Tuhan berikan? Yang pertama, yaitu keberanian. Ya. Ketika Yesus hadir di tengah mereka, para murid ketakutan. Itu nampak dari ekspresi mereka di ayat 37. Dikatakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Hantu. Ya. Mereka ketakutan, itu yang dirasakan para murid. Mereka terkejut, terheran-heran. Terkejut, aku terheran-heran, katakan. Ada lagunya kan? Itu yang para murid rasakan. Mereka terkejut, terheran-heran. Bahkan apa dikatakan? Mereka berteriak, aduh ini hantu ini. Bahkan dalam bahasa Yunaninya dikatakan, patasma. Mereka melihat roh. Padahal pada kenyataannya, pada saat Yesus hadir di tengah mereka, Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk wujud aslinya. Tubuh aslinya. Iya kan? Cobalah pegang. Aku membuktikan. Tapi para murid masih saja mengatakan ini hantu. Mereka melihat roh Tuhan Yesus. Wah, saya berpikir, kok bisa seperti itu? Apakah mata mereka yang salah? Apakah mata mereka yang picek? Iya kan? Heran. Padahal Yesus menampakkan diri mereka secara langsung. Bukan dalam bentuk bayangan yang tembus, ya kan? Ya kan? Heran saya. Ternyata yang menjadi penyebab mereka adalah mereka ketakutan. Pada saat Yesus disalibkan, ya. Pada saat Yesus disalibkan, hidup mereka menjadi terancam. Ya. Hidup mereka terancam, mereka diincar oleh banyak orang, mereka dikatakan penyesat, memberikan pengajaran seperti ini, sehingga membuat mereka ragu. Ya. Tetapi yang terpenting di sini adalah dalam ayat 38, ya, teguran yang Yesus lontarkan membuat para murid tersentak. Ayat 38 mengatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Di dalam hati kamu, lihatlah tanganku dan kakiku. Ya. Yesus sudah mengatakan seperti itu pun mereka masih belum memahami. Ya. Mereka lebih mengandalkan logika pikiran mereka. Nah kadang kita juga seperti itu loh. Tidak dapat dipungkiri. Kita lebih mengutamakan pikiran kita, apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, sehingga apa? Itu membuat kita takut untuk maju. Ya kan? Membuat kita tidak berani dalam mengambil satu langkah yang sebenarnya bisa membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Karena apa? Ketika berpikir, oh aku harus melakukan ini. Oh ini mungkin tidak bisa. Padahal tidak dicoba. Itulah yang para murid alami. Terkadang manusia lebih mengutamakan pikirannya karena apa? Merasa sombong, mampu melakukan segala sesuatu, lupa bahwa sebenarnya ada Yesus yang memberikan pemahaman itu. Ya kan? Manusia seperti itu. Melihat katanya bahwa dia lebih senior, akhirnya tidak berani memberi masukan untuk mengubah hal yang baik. Aku senior bos. Ya kan? Takut. Sehingga apa? Kebenaran tidak dapat disampaikan. Hal yang benar, hal yang jujur tidak dapat disampaikan karena apa? Takut. Itu yang murid-murid alami. Mereka tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak berani melakukan misi yang Yesus berikan. Kenapa? Takut. Ya.
Sehingga kita harus memahami. Kenaikan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya, ada peneguhan. Ada peneguhan yang mereka alami. Ya, ternyata benar Yesus bangkit. Sehingga apa? Memang sungguh melalui ini mereka memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Maka saudara-saudara, jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Amin. Jangan pernah takut untuk memberitakan Injil apapun situasi kondisinya. Ya, kita ingat para murid, ya, akhirnya pada akhir kehidupannya ketika mereka melihat Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, pada akhirnya mereka dengan gencar, dengan semangatnya memberitakan firman. Dan di akhir kehidupannya mereka tidak ada yang enak kan? Tapi mereka memiliki semangat dan keberanian. Karena apa? Yesus memberikan peneguhan kepada mereka. Amin. Yesus memberikan peneguhan dalam hidupmu juga. Amin. Amin. Itu yang terpenting. Yang kedua, legacy apa yang Tuhan Yesus berikan? Warisan apa yang Yesus berikan? Yaitu pikiran yang terbuka. Dalam ayatnya yang ke-45. Kita baca. 45 ia mengatakan seperti ini. Lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada manusia yang tidak pintar. Yesus menganggap seperti itu. Meskipun para murid tidak mengerti kan apa yang dikatakan. Tapi ketika Yesus mau naik ke surga. Membawa para murid. Yesus membuka pikiran mereka. Maka jangan ada berkata orang, oh dia ini bodoh. Tidak ada. Tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang tidak pintar. Tapi adanya orang yang bebal. Bebal, orang yang bebal. Itu yang ada. Orang yang bebal itu yang ada. Ya. Dikatakan di sini, meskipun para murid tidak paham akan apa yang terjadi, tetapi lihat, Yesus membuka pikiran mereka. Ini dalam terjemahan sederhananya dikatakan, Yesus menerangi pikiran mereka. Ya. Yesus menerangi pikiran mereka dan dalam KJV dikatakan understanding, memberikan pemahaman tentang firman. Ya, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14, Tuhan membukakan hatinya. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 3 dikatakan, ia menerangkannya kepada mereka. Itu yang terpenting. Maka ketika Yesus naik ke surga, barulah mereka paham akan kebangkitan Yesus. Ya. Begitu juga dengan kita, apalagi dalam konteks yang ada di kampus ini. Iya kan? Kita semua adalah orang-orang yang berpendidikan kan? Kita datang di tempat ini menjadi hamba Tuhan, bukan semena-mena hanya datang, tapi kita dituntut untuk belajar. Menjadi orang yang berpendidikan. Iya kan? Para murid adalah teolog yang diajar oleh Yesus secara langsung. Ya. Bukan cuma di tempat ini. Saudara-saudara yang di rumah pun diwajibkan kan untuk membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Kita diwajibkan, hidup kita diharuskan untuk membaca firman supaya apa? Kita mengerti firman yang dituliskan ini. Alkitab yang dituliskan ini ditulis tidak hanya semata-mata memberi kesaksian, tapi harus dimengerti sehingga apa? Kita paham apa yang Yesus katakan. Ketika kita sudah membaca ini, Yesus akan apa? Yesus akan menerangi pikiranmu. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Yesus memberikan pemahaman tentang firman ini. Dan Yesus juga membuka hatinya, berbicara tentang pikiran, berdampak dari hati. Ini adalah satu
satu hal yang tidak dapat dilepaskan, tidak dapat dipisahkan. Pikiran dan hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ada kan lagunya? Jagalah hati, lentera hidup ini. Pernah dengar lagu itu? Ya, lagu masa lalu ya kan? Ya. Berbicara tentang hati pasti juga berbicara tentang pikiran. Berbicara tentang pikiran pasti juga dari hati. Ya kan? Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Maka ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, pikiran kita terbuka. Jika kita sulit memahami firman Tuhan, maka itu menjadi pertanyaan bagi masing-masing kita. Wah, bagaimana ini? 5 tahun ya, disekolahkan teologi. Ujung-ujungnya jadi penyesat, tidak paham firman Tuhan. Kan menjadi pertanyaan apa yang dia pelajari selama ini? Ketika praktek 1 tahun dikatakan orang sesat, waduh. Apa yang dipelajari? Sudahkah minta Tuhan untuk membukakan pikiran? Itu menjadi pertanyaan loh. Sulit loh sebenarnya, memang untuk mengerti firman Tuhan. Ketika engkau membacanya Tuhan, terangilah pikiranku. Tuhan, berikanlah pemahaman kepadaku. Buka hatiku untuk menerima semua ini. Itu yang terpenting. Kenaikan Yesus pun itu menjadi pemahaman bagi para murid. Sehingga para murid mengerti akan apa yang Tuhan katakan setelah sekian lama. Ya. Hati-hati, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Hak dosa dalam pikiran itu bisa membawa kita terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan hidup kita. Saudara-saudara, pikiran itu diibaratkan seperti parasut. Pikiran itu diibaratkan seperti parasut. Karena apa? Pikiran itu hanya berfungsi jika terbuka. Begitupun parasut kan. Kalau dia tertutup, parasut tidak ada gunanya. Orang yang terjun payung, orang yang terjun dari pesawat, parasutnya tidak terbuka, dia akan mati dan jatuh dan mati. Betul tidak? Ya kan? Maka begitu juga pikiran kita. Pikiran itu harus terbuka, maka dia berfungsi dengan tepat. Pikiran itu harus terbuka. Sehingga dia berfungsi tepat pada tempatnya yang ditempatkan oleh orang lain. Tepat pada tempatnya oleh orang lain. Dia berfungsi pada tempat, ya kan? Kalau film bola itu, kalau yang bagus itu diulang-ulang kan? Apa namanya, di replay kan? Kalau yang bagus itu seperti itu. Pikiran itu ketika terbuka, dia akan tepat pada tempatnya. Ya, maka pikiran itu diibaratkan seperti parasut. Hanya berfungsi ketika terbuka. Maka mintalah Tuhan membuka pikiran kita. Amin. Jangan kita hanya mengandalkan akal kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita. Sehingga apa? Kita jatuh. Ingat, dosa dalam pikiran membuat kita jatuh. Jatuh dalam dosa kesombongan. Oh, saya bisa. Orang tidak ada. Orang tidak ada apa-apanya. Berpikir jelek, berpikir hal yang negatif. Terjadi kan? Maka mintalah Yesus untuk membuka pikiran kita. Di hari kenaikan ini,
Ada hal yang baru yang kita dapatkan. Amin. Bukan cuma sekedar, besok hari kenaikan, besok tanggal merah dan libur. Ya kan? Tapi ada hal yang baru. Legacy yang Tuhan berikan. Memang sungguh-sungguh kita dapatkan. Ya kan? Banyak kan orang-orang kaya itu, ketika orang tuanya mau meninggal, dia memberikan warisan kepada anaknya. Anaknya bahagia sekali. Terima kasih. Dia lupa bapaknya mau mati. Ya kan? Terima kasih Tuhan, harta banyak, miliaran yang kudapatkan. Manusia begitu, kalau tidak mengandalkan Tuhan. Dapat harta yang banyak, lupa kalau bapaknya udah, matanya yang hitam udah naik di atas. Lupa. Ya. Tapi legacy yang Tuhan berikan itu lebih daripada harta yang banyak itu. Amin. Legacy yang Tuhan berikan itu lebih berharga dan lebih mahal daripada harta yang diberikan oleh manusia yang miliaran itu tadi. Yang selanjutnya, legacy apa? Yaitu misi. Ya, misi dalam ayat 47 dan 48 dikatakan seperti ini. Dan lagi dalam namanya diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berbicara tentang kamu ini luas. Kamu adalah orang-orang percaya. Bukan cuma kepada para murid Yesus sampaikan ini. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan, kamu adalah saksiku. Itu yang Yesus katakan. Amin. Kamu adalah saksiku, amin. Ya. Yesus di sini tidak berbicara hanya kepada murid. Yesus berbicara kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kamu adalah saksiku. Tidak bisa melakukan ini, tidak. Tapi legacy yang Tuhan berikan dalam misi ini, legacy misi ini tidak dapat dibuang. Karena apa? Ini harus melekat dalam hidup orang percaya. Tidak dapat dibuang. Saudara-saudara, berbicara tentang utusan bukan cuman pendeta, bukan cuman penginjil, bukan cuman misionaris, bukan cuman orang yang sekolah teologi, tapi semua orang. Meskipun engkau tidak punya pendidikan sekolah teologi, terkhususnya yang ada di rumah, engkau juga punya legacy, misi dalam hidupmu. Entahkah engkau memberi untuk menolong pelayanan misi, atau engkau yang secara langsung pergi, itu adalah tugas yang sama. Ya. Kalau yang ikut Kairos, pasti dengar perkataan ini kan? Sama pentingnya. Ya. Menjadi saksi juga bisa dimulai dari gaya hidup. Dari sikap hidup. Nah, bisa dimulai dari itu. Ya. Dan hidupnya menjadi berkat dan perkataannya menjadi berkat bagi orang lain. Jika dari hal yang kecil ini kita tidak dapat melakukannya, bagaimana kita dapat menjadi saksi Yesus? Bagaimana kita dapat menjadi saksi akan kelahiran, kebangkitan, dan kematian Yesus ketika hidupmu saja tidak dapat menjadi berkat? Sedih ya. Hal kecil ini saja tidak dapat dilakukan. Ya. Kita bisa tahu kan, kita bisa lihat, ada banyak orang yang benci karena kemalasan kan. Lihat orang malas ini, gondok hati. Lihat orang yang malas ini, jengkel. Ya kan? Bahkan tidak sedikit kan,
Yang kita kembali pada saat kita diutus pelayanan. Kembali karena apa? Kemalasan. Oh dia malas om. Aduh kerjaannya main HP aja. Ya kan? Dia malas om, tidurnya. Memang dari pagi ke pagi om. Waduh. Itu kan. Dia malas om. Disuruh potong kayu. Malah dia pergi. Cari sayur. Cari pakis. Disuruh cari kayu bakar. Malah cari rebung. Jadi kita tidak bisa masak om. Sayurnya ada tapi kayunya tidak ada. Percuma kan? Bagaimana mau bermisi kalau seperti itu? Dari sikap hidup saja tidak menampakkan bahwa engkau adalah murid Yesus. Ya. Saudara-saudara, kita memiliki status, label, misi, atau legacy yang Tuhan berikan adalah misi dalam hidup kita. Maka itu harus dilakukan. Ya. Kita sebagai orang percaya, sebagai apalagi hamba Tuhan. Matius 28, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi sekali diutus, ciut. Waduh. Lihat orang yang lebih brewok, berkumis dan badannya berotot. Wah, enggak berani nyamakinya. Seram om. Telepon, kenapa enggak berani? Gajah katanya. Seram. Macam mana mau dekatinya? Wah. Keberanian yang Yesus berikan tadi cuma-cuma. Ya kan? Maka dari itu saudara-saudara, kita harus paham bahwa kita adalah anak kesayangan dari Yesus. Ya, ciptaan yang sangat baik yang Yesus tebus dari dosa. Maka kita memiliki legacy misi ini. Jadilah berkat di mana saja Anda berada. Wah, asik, keren kan? Jadilah berkat di mana saja ketika Anda berada. Amin. 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 Yang selanjutnya terakhir. Legacy yang Tuhan berikan apa itu? Damai sejahtera. Yang keempat. Ayat 36 tadi ya. Tuhan waktu datang bilang, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang Yesus ketika dia datang ke depan murid, dia tiba-tiba berdiri di tengah, dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Dan selanjutnya di ayat 50 sampai 53 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu adalah damai sejahtera yang kekal. Yang tidak cuma pada saat para murid melihat Yesus. Mereka, oh Tuhanku naik ke surga, setelah itu selesai. Tidak. Tapi damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Ketika Yesus naik ke surga pun dikatakan para murid tetap berada di bait Allah. Mereka memuji Allah. Mereka pulang dengan sukacita. Dengan tersenyum. Tidak cuman ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang terus menerus. Bahasa Yunaninya aktif. Ya kan? Terus menerus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Itu juga buah roh kan? Damai sejahtera yang Tuhan berikan
tidaklah sama dengan yang dunia janjikan. Betul enggak? Setuju enggak? Wah, asik. Setuju semua ya. Dalam teks ini kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa Yesus membawa mereka ke Betania. Di Betania inilah tempat penderitaan Yesus berawal. Di sanalah ia menghadapi penderitaan dan maut. Betania itu merupakan rumah kedukaan. Dan begitu pun yang dialami oleh para murid. Mereka juga ketika Yesus disalibkan, Yesus disiksa, mereka juga mengalami penderitaan itu secara moral, meskipun mereka tidak secara fisik. Jadi saudara-saudara, apa yang mau kita maknai? Apa berkatnya? Ketika Yesus mau naik ke surga, dia bawa ke tempat itu. Yesus mau mengingatkan, meskipun engkau punya label sebagai anak-anak Allah, engkau tetap akan mengalami yang namanya kesusahan. Tetapi di balik kesusahan yang dialami oleh setiap orang percaya, apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Amin. Ya, itu yang mau Tuhan Yesus berikan. Legacy yang Tuhan berikan. Maka mungkin saat ini engkau dalam kekurangan. Mungkin saat ini kocekmu kosong, kantongmu kosong. Ya. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami masalah ekonomi, masalah sosial, masalah dalam rumah tangga. Ingatlah bahwa Yesus memberikan legacy, damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Maka harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan akan dirasakan ketika engkau sungguh-sungguh menangkap legacy itu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya. Sebagai mempunyai label orang percaya, tidak akan lepas dari penderitaan. Ya. Maka itu menjadi perenungan bagi kita. Kita melihat bahwa Yesus naik ke surga dengan cara memberkati. Dia mengangkat tangannya sampai dia naik ke surga. Ya. Dia sedang memberkati mereka, ayat 51. Dia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Gambarannya adalah ketika Yesus sedang memberkati mereka, naik ke surga, berkat Tuhan, berkat yang Tuhan berikan itu tidak sampai di situ saja. Yesus tetap memberkati sampai dia tidak terlihat oleh mata. Tapi berkat yang Yesus berikan itu lebih dari apa yang dilihat oleh mata para murid. Ya. Maka itulah damai sejahtera yang terkadang kita hanya melihatnya dari mata kita. Terkadang kita hanya melihatnya dari fisik kita. Tapi kenyataannya bahwa berkat yang Tuhan berikan itu tidak terlihat oleh mata. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan itu tidak nampak kan? Udara yang kita hirup tidak nampak kan? Itu merupakan bagian dari berkat Tuhan. Damai sejahtera. Begitupun yang ada di rumah juga. Pekerjaanmu, usahamu, segala yang kau perbuat pasti akan diberkati oleh Tuhan jika kau sudah menerima legacy ini. Amin. Ya. Maka saudara-saudara, apa respon para murid ketika memperoleh berkat? Mereka menyembah Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Maka dari itu, hei orang percaya. Ya. Jika ada di dalam dirimu mulai malas beribadah, engkau malas membacakan firman Tuhan, engkau malas merenungkan kebenaran firman Tuhan, engkau malas bersekutu, tanya dalam hatimu, apakah kau sudah menerima damai sejahtera daripada Tuhan itu? Ada banyak orang kan yang mengalami penderitaan akhirnya lari dari gereja.
Ada banyak orang yang pergi dari gereja, tidak mau bersekutu karena sakit hati satu dengan yang lainnya. Itu adalah dosa. Ketika engkau sudah malas beribadah, engkau malas datang bersekutu, menyembah Tuhan, engkau malas membaca Alkitab, malas tulis renungan, tanya dalam dirimu, apakah label itu masih ada dalam dirimu? Ya, saudara-saudara. Ketika engkau malas melakukan itu, engkau menyia-nyiakan berkat yang telah Tuhan Yesus berikan kepadamu. Ketika engkau menyia-nyiakan itu, damai sejahtera yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu, engkau sia-siakan, maka sedih. Ketika engkau menyia-nyiakannya. Kalau digambarkan seperti manusia, aduh udah dikasih karunia lo kau nih, kasih karunia. Hei manusia, udah kasih karunia besar lo samamu, kenapa kau hanya tidak hanya diberikan tugas ini kau tidak lakukan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, maka dari itu saudara-saudara, berbicara tentang legacy, berbicara tentang kenaikan Yesus, pastinya berbicara tentang legacy. Legacy apa? Keberanian. Legacy apa yang Tuhan berikan? Apa yang kedua? Pikiran yang terbuka. Yang ketiga, legacy yang Tuhan berikan adalah misi. Dan yang keempat adalah damai sejahtera. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Sehingga memang sungguh melalui kenaikan Yesus kita memperoleh berkat yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Melalui kenaikan-Mu di atas surga, kami percaya ada legacy yang Tuhan berikan, ada warisan yang Tuhan berikan kepada kami, yang untuk kami mengerti, untuk kami pahami dan kami terima dan dapatkan. Sehingga Tuhan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan warisan yang Kau berikan kepada kami sebagai manusia yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami mengerti dan dapat kami bagikan kepada banyak orang melalui sikap hidup kami. Status kami sebagai hamba Tuhan. Juga biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan kami untuk kami tetap terus setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.